We shall defend our island, whatever the cost may be. And in its Perang Dunia Kedua yang berawal pada 1 September 1939 dan berakhir pada 2 September 1945, memiliki dampak langsung maupun tak langsung pada hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Jerman, Inggris, Uni Soviet, Jepang, dan Amerika Serikat pun muncul sebagai negara yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam perang yang menewaskan 50 hingga 85 juta korban jiwa tersebut. That added to the destruction. Exacts and even years that followed. Namun terdapat sejumlah negara yang selama ini diremehkan, yang ternyata memiliki peranan penting dalam Perang Dunia Kedua. Berikut 10 negara di antaranya. It was the Second World War. It's impossible to dissect the causes of the Second World War on the borders of post-revolutionary Russia. Satu, Australia lepaskan tembakan pertama pihak sekutu. Australia memasuki Perang Dunia Kedua pada 3 September 1939, setelah pemerintah menerima deklarasi Perang Britania Raya terhadap Nazi Jerman. Australia kemudian memasuki keadaan perang dengan anggota kekuatan poros lainnya, termasuk Kerajaan Italia pada 11 Juni 1940, dan Kekaisaran Jepang pada 9 Desember 1941. Pada akhir perang, hampir 1 juta orang Australia telah bertugas di angkatan bersenjata, yang unit militernya bertempur terutama di teater Eropa, kampanye Afrika Utara, dan teater Pasifik Barat Daya. Pada 4 September 1939, pagi hari setelah Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, sebuah kapal melintas di pelabuhan Point Nepean. Namun kapal tersebut menolak menyebutkan identitasnya ketika seorang personel pelabuhan bertanya. Khawatir bahwa itu merupakan milik Jerman, Australia meluncurkan tembakan peringatan di haluan kapal. Itu adalah tembakan pertama yang diluncurkan pihak sekutu setelah deklarasi perang. Namun ternyata kapal tersebut merupakan milik Australia sendiri. Perlu diketahui, negeri kanguru itu telah kehilangan 27.000 tentaranya selama Perang Dunia Kedua. 2. Kanada membangun angkatan laut terbesar ketiga di dunia. Pada awal Perang Dunia Kedua, Kanada bukan merupakan negara yang memiliki kekuatan militer besar. Namun ketika Jerman menginvasi Polandia, Kanada mulai mempersiapkan kekuatannya. Dalam 10 hari, Kanada berinvestasi sebesar 20 juta US dollar untuk membangun armadanya, melatih hampir 50.000 pilot, membangun 80.000 truk, 471 kapal, dan 16.000 pesawat. Mereka juga mengirimkan 730.000 serdadu ke medan perang. Kanada juga disebut sebagai kontributor terbesar dalam rencana pelatihan Angkatan Udara Inggris, dan mendapatkan reputasi dunia untuk angkatan udaranya. Negara di Amerika Utara itu juga memiliki angkatan laut terbesar ketiga di dunia setelah Perang Dunia Kedua berakhir. 3. India penyumbang tentara sukarelawan terbesar. Sebanyak 2,5 juta warga India dengan sukarela berperang dalam Perang Dunia Kedua, dan menjadi pasukan sukarela terbesar di dunia. Namun tak semuanya berada di garis depan peperangan, beberapa di antara mereka bekerja di pabrik, atau mempertahankan negara terhadap serangan udara. Salah satu grup yang disebut The 4th Army, yang terdiri dari tentara Inggris, India, dan Afrika, berhasil merebut kembali Burma, di mana hal itu merupakan titik balik dalam perang. Pada akhirnya, 30 tentara India mendapatkan Victoria Cross, yakni medali kehormatan tertinggi Inggris. 4. Warga Melayu Singapura berperang di pertahanan terakhir. Pada 1942 Jepang menginvasi Singapura yang merupakan titik strategis utama bagi tentara Inggris.
Meski demikian, mereka yang bertempur di sana merupakan orang-orang Melayu, di mana pria bernama Adnan Saidi menjadi salah satu yang dikenang. Walaupun tentara Jepang sempat menyamar, namun Saidi mengetahuinya, di mana salah satu pasukannya pun melancarkan tembakan. Setelah itu, negeri matahari terbit tersebut merasa frustasi dan melancarkan serangan habis-habisan. Meski Jepang berhasil mengambil alih tempat tersebut, namun Saidi dan tentaranya telah berjuang sekuat tenaga. Swiss tak sepenuhnya netral. Meski Swiss tak memihak siapapun pada Perang Dunia Kedua, namun mereka tak mengizinkan perang melintasi batas negaranya, salah satunya dengan mempertahankan wilayah udaranya. Negara itu pernah menembak 11 pesawat Jerman yang memasuki wilayah udaranya saat jet itu melakukan perjalanan ke Prancis. Jerman pun meminta Swiss untuk meminta maaf dan mengancam untuk membalasnya. Namun, Swiss balik membalasnya, dan menuntut agar Jerman berhenti terbang di wilayah udaranya. Ketika pasukan sekutu membalas serangan, sejumlah bom yang ditujukan untuk Jerman, mendarat di tanah Swiss dan menewaskan 100 orang. Amerika bersikeras bahwa itu merupakan kecelakaan, namun Swiss tak langsung mempercayainya. Akhirnya, Amerika harus membayar 14 juta US dollar akibat kerusakan yang disebabkannya. Kenya melawan Italia dan Jepang. Hampir 100.000 masyarakat Kenya mendaftar menjadi pasukan King's African Rifles atau KAR. Mereka merupakan tentara Afrika Inggris terbesar dan memainkan peranan besar di Afrika. Mereka mempertahankan tanahnya terhadap invasi Italia, dan membantu King's African Rifles untuk memerangi dan menghentikan invasi Italia di sepanjang Afrika Timur. Setelah itu, mereka bertarung di Madagaskar dan Burma. Meski mengalami diskriminasi selama perang, mereka tetap memanfaatkan stereotipe tersebut. Salah satu tentara bercerita, untuk menakut-nakuti tentara Jepang, mereka berpura-pura sebagai kanibal yang siap untuk memangsa tentara Jepang. Polandia memecahkan enigma. Alan Turing memang merupakan sosok yang mampu memecahkan kode enigma Jerman. Namun, ahli kriptografi asal Polandia, Marian Rejewski, sejatinya merupakan orang pertama yang bisa memecahkan kode tersebut. Pada awal 1932, Polandia mulai bekerja untuk memecahkan kode enigma kompleks milik Jerman. Bekerja menggunakan dokumen yang dicuri oleh mata-mata Prancis, tim Polandia berhasil menduplikasi enigma. Sayangnya, orang Jerman menyadari bahwa kode mereka telah dipecahkan, dan meningkatkan kompleksitas 10 kali lipat. Polandia yang merasa terjebak, mengirim seluruh pekerjaannya kepada Inggris di mana Alan Turing berhasil memecahkan kode enigma yang lebih kompleks. They could now even keep up with the constantly changing. The Germans added additional parts to the machine. But in April 1938, 1st September 1939, Nazi Germany, it quantitatively made the process. 8. Finlandia berperang melawan 1 juta pasukan Rusia. Pada 1939, Finlandia bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Uni Soviet pun berusaha menguasai beberapa pulau milik Finlandia, namun ketika mereka menolaknya, Soviet mengirimkan pasukannya. Uni Soviet pun mengirim 1 juta pasukannya, dengan rasio 3:1 terhadap pasukan Finlandia. Meski Finlandia mengalami kekalahan, namun mereka membunuh 320.000 tentara Soviet, sementara pasukan Finlandia kehilangan 70.000 tentaranya. Hampir seluruh tentara di sebuah kota Armenia menerima medali. Sebuah desa bernama Chardahlu di Armenia, memainkan peranan penting dalam Perang Dunia Kedua.
Dari 1.250 warga yang bergabung dengan pasukan Soviet, 853 diantaranya menerima medali, 12 menjadi jenderal, dan 7 menjadi pahlawan Uni Soviet. Pada akhir perang, di wilayah tersebut terdapat para pejuang, yang memiliki tanda kehormatan paling banyak di Armenia. Hampir setiap tentara di desa itu pulang dengan medali di dadanya. Dan yang terakhir, 10 Uni Soviet menewaskan 8 dari 10 tentara Jerman. Meski Uni Soviet memainkan peranan penting dalam perang, namun sebagian besar orang tak menyadari seberapa besar peranan tersebut. Negara tersebut bertanggung jawab atas 80 hingga 95% korban tewas dari pihak Jerman. Jerman kehilangan banyak pasukannya pada pertempuran Stalingrad, di mana tentara Rusia menumpas 20.000 tentara Jerman setiap harinya. Tidak hanya berjumlah besar, tentara Rusia memiliki tentara yang berbakat, di mana 9 dari 10 penembak jitu paling mematikan, berasal dari Uni Soviet. Itulah 10 negara yang selama ini diremehkan, yang ternyata memiliki peranan penting dalam Perang Dunia Kedua. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, kata Bung Karno. Video berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Arena Sejarah. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, langsung di-subscribe, like dan komennya, supaya admin lebih bersemangat menceritakan sejarah-sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.